Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Marlinda, NIM 22111158 dari Prodi PGSD. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas geometri dan pengukuran di SD yang dosen penghapus saya, Pak Rivo Pratama Putra MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang denah dan sistem koordinat. Apa itu denah? Denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi atau suatu tempat. Denah bermanfaat untuk membantu seseorang dalam menunjukkan lokasi yang akan dituju. Di dalam denah, selain terdapat gambar lokasi, juga terdapat arah mata angin. Arah mata angin terbagi menjadi 8 arah, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Jenis-jenis denah ada dua, yaitu satu, denah sederhana. Jenis denah sederhana ini memiliki definisi daerah denah yang telah dibuat dalam bentuk praktis dan belum dipublikasikan secara resmi. Contoh dari jenis denah ini adalah denah kelas dan tempat duduk siswa. Dua, yaitulah denah desain kompleks. Denah desain kompleks adalah untuk tujuan menciptakan bangunan atau lokasi dengan struktur kompleks. Contohnya adalah peta kawasan wisata Baturaden yang dibuat oleh kantor pariwisata Banyumas. Unsur-unsur denah ada 4, yaitu 1. Judul denah, 2. Adanya gambaran umum lokasi, 3. Adanya tanda arah utara, 4. Petunjuk berupa nama. Yang penjelasannya yaitu judul denah, bahwasanya setiap pembuatan denah harus diawali atau disertai dengan judul untuk memudahkan penggunaannya. 2. Adanya gambaran umum lokasi. Menurut definisi dan fungsinya, denah juga harus menggambarkan detail umum lokasi atau bangunan. 3. Adanya tanda arah utara. Ini adalah komponen yang sangat penting dan harus bersedia dan gambar denah. 4. Petunjuk berupa nama. Denah tidak hanya berisi gambar, tetapi juga memberi nama lokasi atau elemen dalam bangunan. Ini untuk memudahkan pengguna mengenali lokasi atau ruang. Denah letak benda. Dari denah tersebut didapat informasi berikut. 1. Sebelah timur kantor kelurahan terdapat perumahan penduduk. 2. Puskesmas terletak di sebelah timur pesawahan. 3. Kolam ikan di sebelah puskesmas. 4. Sebelah utara kompleks perumahan terdapat perkebunan kelapa dan sekolah. 5. Jembatan dan sungai terletak di sebelah selatan pesawahan. 6. Pasar tradisional terletak di sebelah barat perumahan. B. Sistem koordinat. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan 1 atau 2 atau lebih bilangan dan memiliki sumbu yang tetap. Diagram kartesius terbagi menjadi 2 buah sumbu, yaitu sumbu X absis dan sumbu Y ordinat. Penjelasannya, kuadran 1, pada kuadran 1, X akan selalu bernilai positif dan Y akan selalu bernilai positif. Kuadran 2, pada kuadran 2, X akan selalu bernilai negatif dan Y akan selalu bernilai positif. Kuadran 3, pada kuadran 3, X akan selalu bernilai negatif dan Y akan selalu bernilai negatif. Kuadran 4, pada kuadran 4, X akan selalu bernilai positif dan Y akan selalu bernilai negatif. Penulisan bilangan pada garis Y dilakukan secara vertikal. Garis horizontal disebut dengan sumbu X, sedangkan garis vertikal disebut dengan sumbu Y. Titik potong antar sumbu X dan sumbu Y disebut sebagai titik pusat atau titik asal. Titik asal dinotasikan dengan 0. Dari ilustrasi di samping, bisa kita lihat bahwa garis mendatar ke kiri kanan disebut X, sedangkan garis vertikal
Kaki atas bawah disebut Y. Jadi, titik tersebut terletak pada dengan titik tumpunya adalah 0. Posisi titik. Posisi titik sendiri merupakan letak titik pada bidang koordinat kartesius. Ini dapat dilihat berdasarkan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y serta posisi titik terhadap titik pusat 0 yaitu 0,0 dan terhadap titik tertentu yaitu A, B. Posisi garis. Posisi garis merupakan letak garis pada bidang koordinat kartesius. Posisi garis pada bidang koordinat kartesius dapat dilihat berdasarkan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh soal. Kalian bisa melihat gambaran yang ada di samping. Gambarlah pada kertas berpetak sebuah bidang koordinat, kemudian tentukan letak titik A yaitu min 2,2, B 3,2, C 3, min 3, D min 2, min 3. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan saya. Semoga semua teman-teman bisa mengerti yang apa saya jelaskan. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.